Yang ketiga sekarang bihim, bizi, bihim, bizi, bihim. Bi, perhatikan bihim, jangan sampai bi sama bi beda. Misalkan a'udzu billah bi sama bi. A'udzu billahi billah. Perhatikan di ba-nya dalam posisi kasrohnya. Di. Jangan sampai bi. Sama kayak i, jangan sampai i. I sama i beda. Iya. Bihim. Bedakan ya. Bihim. Innahu bihim. Biri. Sip. 1 batin, 2 batil, 3 bihim, 4 biri. 1 batil, 2 batil, 3 bihim, 4 biri. Sip. Ini di sini hanya mentakkidkan hati-hati untuk mengucapkan kasroh. I, a, i, jangan i, bihim. Kita wakaf dulu, sakta. Kemudian ada sedikit maklumat. Wahrif ala syiddati wal jahri. Nah, di sini ini kita wakaf dulu sebentar. Wahrif ala syiddati wal jahri alladzi fiha ha kembali ke mana? Ba. Sip. Kemana? Ba. Tarkib. Lihat huruf sebelumnya apa? Huruf yang paling terakhir, huruf terakhir disebutkan. Ba di sini kembali ke ba. Wahris ala syiddati wal jahri alladzi fiha ay riba. Karena bab terakhir yang disebutkan apa? Ba kan? Iya. Dan juga wafil jimi, dan juga wahris ala syiddah wal jahri fil jim. Contohnya di sini contoh ba dulu. Kahubbi, jangan sampai yang tidak kuat. Hubbi atau gimana lah yang tidak kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Kelihatan ya? Gimana saya pengucapan yang salah? Ba sama jim seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lemah sekali kan? Padahal dia jahar dan syiddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda tebal, kurang tebal dan kurang tipis itu bisa mempengaruhi kepastian riwayat. Ini hal-hal yang sepele, kelihatannya sepele. Contohnya hubbil sabri. Bareng-bareng 1, 2, 3. Hubbil sabri. Ba yang kol-kolahnya awas hati-hati. Sabri. Insya Allah tidak ada yang mengucapkan sabr. Ahad. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Jangan ditahan dulu, langsung masuk. Kecuali dia usia dari. Contoh yang berikutnya robawatin. Di sini agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena jangan sampai kita mengucapkan 2 huruf yang satu makhraj dengan satu pengucapan. Paham? Jangan sampai mengucapkan 2 huruf yang satu makhraj dengan sekali pengucapan. Jangan sampai seperti itu. Contoh, ba dan wa di mana makhrajnya? Robwa. Maksudnya lihat pergerakan bibir. Robwa.
robwa. Padahal kan harusnya robe set monyong wa robe wa. Sama kayak mim ketemu fa. Fa, jangan sampai fa. Seperti fa'anzir tidak. Tapi selesaikan fa. Kemarin kita sudah mengetahui gimana terjadinya satu suara harokat, suara yang harokat dengan tasodum dulu, setelah itu tabang, kan? Abba, fa. Tidak mungkin huruf itu langsung tiba-tiba fa, ba, gak mungkin kan? Maksudnya gak mungkin ba. Pasti ada saatnya dia tasodum dulu, abba, fa. Ada nggak orang yang langsung ngucapin langsung, misalkan gimana? Susah. Ngucapin fa tapi jangan tasodum dulu, bisa nggak? Jangan berbentur dulu, bisa nggak? Tuh kan pasti tasodum dulu kan? Iya. Fa seperti itu. Robe wa. Di sini ijitu stat apa ujitu stat? Wujud sudah ya. Kenapa ujitu stat? Di sini ijitu stat. Di sini karena huruf ketiganya nanti apa itu maksudnya di mana? Insya Allah di akhir-akhir ada. Di sini ijitu stat. Aslinya ujitu stat. Kalau di sini bacanya nyambung jadi ijitu stat. Buat ini ijitu stat. Tapi kalau aslinya ujitu stat. Kalau nyambung memang ijitu stat karena dia hamzah di sini hamzah apa? Was. Kalau hamzah qat'i gimana? Hamzah qat'i bisa dirubah. Kalau i ya i, kalau a ya a, kalau u ya a. Misalkan hamzah qat'inya ijitu stat atau a'udzu. Sebelumnya bi coba gimana? Bi a'udzu. Kalau sebelumnya fathah ba'a'udzu. Sebelumnya dhammah bu'a. Coba kalau misalkan ini hamzah qat'i apa hamzah wasl, dia tergantung huruf sebelumnya kan. Itu nanti khusus tentang bab hamzah wasl dan hamzah qat'i. Wujitu sat, bareng-bareng coba. Wujitu sat. Perhatikan di jinnya ya. Wujitu sat. Wujitu sat. Hajjil fajri. Coba ketika saya bilang 1, itu menyebutkan bis soberi. Ketika 2, robuatin. 3, wujitu sat. 4, hajjil fajri. 1 Rubis sabri 2 Robuatin 2 Robuatin 3 wujudu sat 4 wahajil fajri. Sekarang kembali lagi ke wahaziron lagi. Wahaziron tafkhim lafzi al-qalqalah. Wabayyinan muqalqalan. Mohon maaf bukan wahaziron tapi wabayyinan. Wabayyinan muqalqalan insakana. Untuk huruf qalqalah apabila dalam kondisi sukun harus jelas. Jangan misalkan contoh kayak tadi ngucapin gimana? Yang to sukun gimana? Gimana tadi yang kita bareng-bareng? Biluqfi harus jelas. Luqu. Semua huruf qalqalah harus jelas. Yang pertama apa huruf qalqalah itu? Qaf dulu. Kita sesuaikan dengan ininya, mata. Kutubu jadi qaf gimana? Awama. Sip. To. Amahu. Bareng-bareng. Sip. Ba. Ibrahim. Ujitu sat. Sip. Apa lagi? Dal. Apa? Adna. Jelas semua ya, huruf jelas karena
huruf walaupun dia dalam kondisi sukun, dia memiliki hak untuk jelas atau tidak jelas, tergantung sifatnya. Qalqalah itu jelas, berarti harus jelas. Jangan lagi ada kedengar misalkan tiap hurufnya untuk qaf dan to, atau maksudnya nggak jelas gitu, ya. Wa iyyakun fil waqfi karena abiyana, ini menjelaskan bahwasanya tentang qalqalah, maratib qalqalah. Wa iyyakun fil waqfi, ketika qalqalah itu dalam kondisi waqaf, abiyah, dia lebih jelas lagi. Maksudnya lebih jelas ini lebih kuat. Misalkan dalam kondisi dan ini paling jelas ketika dalam kondisi musyaddad. Dzalikal yaumul haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik ya. Jangan sampai watab atau kebalikannya qul huwallahu ahad. Yang harusnya nggak ada tasydid malah jadi ahad. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ada orang dengar? Seperti itu ya. Wa bayinan qalqalah insakana. Itu dalil bahwasanya qalqalah walaupun sukun dia wajib jelas. Terutama huruf-huruf yang tebal. Ko, qaf. Ya. Sih harus jelas. Yang terakhir atau yang kedua sebelum terakhir, wahai ay wahadiron tahi malafil ha dalam kalimat, perhatikan semua dalam kalimat halso. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sip. Sambung. Tadi sampai di mana? Yang akhwat deh. Tadi sampai di mana akhwat? Coba yang sana. Sip. Sampingnya. Oh ke sana berarti ke sana lagi, baru lagi. Soal terakhir. Sip, sampingnya. Tamam, sampingnya. Sip. Kemudian di sini ada ko ketemu ta. Hukumnya apa di sini? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sebelum dijelaskan? Kamu tak karibain. Hah? Kita lihat dari sisi ya udah nggak apa. Dari sisi alaqatul huruf dulu. Idgham apa di sini? Mutaqaribain, mutamathilain, mutajanisain atau mutaba'idain? Ini kok ketemu tak? Ahaltu. Ayo apa? Mutaqaribain. Hah? Mutaqaribain. Satu mutaqaribain, semua mutaqaribain ya. Mutaqaribain. Satu mutajanisain, semua mutajanisain. Ada lagi yang lain, mazhab yang lain. Mutamathilain. Coba yang bilang mutaqaribain, ngaco. 1, 2. Yang bilang mutajanisain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh 7 kan. Ngaco, diam dulu, langsung aja deh. Daripada bola-bola. Yang bilang nggak tahu. Ya, Wasatiyah. Lihat to sama ta makhrajnya di mana? Satu makhraj apa beda? Kalau satu makhraj mana mungkin dekat? Kalau satu makhraj mungkin nggak dekat. Gimana dekat orang satu tempat? Misalkan saya di sini, ada nyawa saya juga di sini. Disebutnya dekat atau satu? Satu. Tapi kalau misalkan itu Faris sama Fadli, dekat apa satu? Dekat. Karena ada dua, dari dua dan di dua tempat. Jadi satu. Jadi saya sejenis. Dia bilang sejenis siapa tadi? Ketua ya. Nah, untuk khusus yang satu jenis awalnya satu jenis, bukan yang dekat. Kalau mutaqaribain dekat kan? Dekat nggak mungkin. Kalau satu jenis nggak mungkin dekat. Po itu huruf sifatnya apa? Sifatnya tebal atau tipis? Tebal. Ta sifatnya tebal atau tipis? Tipis. Berarti sepakat bahwasanya po itu kuat dan ta itu lemah. Ketika ada yang kuat dan yang lemah,
disatukan, mana yang menang?